Gue baca Bible, Quran, gue baca, gue pengen tahu sebenarnya apa yang gue lewatkan. Banyak, almost everything. Because one day, a lot of people will listen from your mouth. You will speak to a lot of people. Makanya waktu aku kena kasus dulu, aku ngomong tentang perasaanku karena mamaku udah di rumah sakit. Orang ketawain aku, hancur hatiku. Dia, teman-temannya tinggalin dia. Terus yang nggak jadi nikah juga, dia sedih banget dong. Jadi, harga dirinya itu sampai dia buang. Dia bilang gini, Denny, nggak apa-apa, yang penting kau nikah, nak. Nggak usah kau pikir mama punya perasaan. Yang penting kau nikah. Saya bilang, tidak. Gue bilang gini, Ma, istri bisa dicari. Ibu tidak terganti. Ya. Itu prinsip saya. Mau orang bilang Denny anak mama, mau bilang Denny itu nggak punya pendirian sebagai laki-laki dengan orang tua, saya makan itu omongan. Orang itu boleh fight sama saya karena seorang ibu tidak terganti. Yoi, kita habis ngobrolin suatu hal yang dia tidak mau rekam. Rekam aja. Jangan dong. Yoi, ini part 2 ya? Heavy ya, ini part 2 ya guys. Berbeda ya, ruangan, tempat dan segala macam karena I'm gonna be honest. Karena Denny bilang sebenarnya harusnya I have to be honest to my audience gitu. Jadi harusnya jangan tutupin. Betul. Jujur aja. Jadi kenapa tuh banyak yang kemarin komen juga di vlognya Denny dan gue collab kemarin pertama kali bilang, Kak, kenapa sih kok banyak banget yang kayaknya kepotong-potong gitu. Jadi sebenarnya it was long, guys. It was long. He was talking for almost 1.5 hours. Iya, sejaman lebih lah. Sejam lebih lah gitu. Karena emang nih orang juga seneng banget ngomong. Gue juga seneng ngomong, iya kan. Lo aja kali nggak coba gue. Lo juga. Abis lo kemarin memori gue gara-gara lo. Iya. Nah terus udah gitu, ternyata memorinya tuh corrupt. Apa sih bahasanya korupsi? Korup ya, crash, rusak. Ya gitulah. Pokoknya we tried here and there, ternyata nggak bisa. Dan akhirnya sekarang, tapi I'm super thankful for this man next to me karena he was willing to help me. Jadi nelfon gue, kenapa sih lo jelek banget tuh vlognya, goyang-goyang apa segala macam. Dan gue dengan gak enaknya akhirnya bilang sama dia, karena guys ya sekali lagi tidak semua artis itu mau untuk diulang vlognya. You know why? Karena tuh nggak dibayar. Collapse tuh kita nggak pernah bayar. Lo pernah bayar nggak sih untuk collapse? Gue pernah ngasih orang uang yang minta tamu gue pernah karena dia miskin. Ya gue kasih lah, kasihan Pak. Iya. Tapi standarnya emang nggak dibayar. Tapi maksudnya kalau kayak artis sama artis kan nggak pernah minta bayar kan? Nggak bisa bayar, barter konten. Tapi kalau gue nggak. Jadi nggak selamanya kayak gue collab di sini nanti lo di gue enggak. Betul, tergantung juga. Tapi ada juga gue pernah yang maksudnya mau collab sama artis minta bayaran pernah juga. Ada juga nama. Anyway, ya kita masih balik lagi bersama dengan Denny Sumargo, guys. Ini adalah di rumah Denny Sumargo yang ntar lagi akan ditempatin bersama dengan calon istrinya. Akhirnya you're getting married. Lu yang seneng sih. Gue seneng dong. Kan gue termasuk yang melihat perjalanan lo tuh up and down, jatuh bangun, diterpa masalah, nggak ada kerjaan. Dan lu cuma nonton doang, nggak nolongin. Tapi lu mendoakan. Kan we weren't close at that time, ya kan gitu. Terus gue, gila nih cowok sok ganteng banget sih, bukan dia nggak tanggung jawab gitu kan, masih ngelewatin hal kayak gitu. Anyway, so the married kapan tuh rencananya? Rencananya sih gue akhir tahun. Tapi posisinya lagi COVID kayak gini. Kan keluarganya dia di luar Indonesia. Belum di luar Indonesia? Di Singapura. Jadi kalau mau masuk Indonesia belum bisa nih. Iya. Jadi sebenarnya sih dari pihak keluarganya dia, dari dianya sendiri udah ikhlas nih. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, yang penting akadnya dijalanin dulu. Oh, jadi without her parents? Iya, tapi keputusan gua karena gua melihat dianya juga sedih, dia kepengen ikhlas tuh tetap ada air mata ya. Benar. Nah, gue sebagai laki-lakinya gue ambil keputusan bikin 2 plan, gue bilang. Satunya di akhir tahun, satunya di awal tahun. Kita lihat kalau memang di akhir tahun itu kemudian nggak bisa, kita ulur sampai akhir tahun. Kalau nggak bisa, baru kita eksekusi. Karena gue juga pengen ngelihat dia bahagia. Kalau nggak apa kita eksekusi. Emang selama ini belum pernah eksekusi? Masa? Nonton lah. Saya kan tahu aja. Iya. Nonton lah zaman aku dulu. Belum ketemu, belum prosesi, udah eksekusi.
Di 3 point mulu. Yoi. Makanya nggak pernah jadi loh, ya kan? 3 point ya. Bener. Rumah lo bagus tapi panas ya, Den? Oh ya, AC-nya. Gila. Aku AC 57 juta. Oh, Nikita Mirzani kali. Kemarin nge-vlog sama Nikita kan? Iya, sama Nyai. Kok Dia kelihatan- pamer barang-barang. Kelihatan kayaknya agak ragu dan takut sih. Aku nggak takut, aku Tonton sama ngeri. pacar ya? Oh, iya. Cewek aku nonton depan, dia kipas-kipas. Yang bener Oh. loh. Kalau misalnya cewek lo nggak ada, kipas-kipas. Ikutan kipas juga nggak tuh? Iya, aku kipasin. Aku kipasin. Kan ada yang nggak enak. Gak lah. enak Sungkan ya. lah, biar Bagus gimana. berarti masih perempuan. true gentleman. Iya lah, aku juga kepikiran dunia nggak apa-apa kayak ini. Tapi cewekku juga baik juga dia. Takutnya udah kelar collab pulangnya ribut ya. Iya, tapi enggak sih, dia mengerti juga. Walau biar Iya. bagaimana sih, dia ngerti sih. Iya, tapi aku dengar dari apa namanya sumber terpercaya katanya dulu pernah mampir ke kosan Nikita Mirzani. Pernah aku dulu survei ya, aku survei kos-kosan di sana. Atau yang survei yang lain. Main-main Tapi dulu. cabut duluan. Iya, tapi cepat. Kalau survei kan Iya. cepat dia. Iya. Kuliah tuh ada Nikita Mirzani, iya kan? Kita bilang pas Mbak Dini datang katanya jalannya bengkok-bengkok. Biasa, habis kram ini apa? Kram kaki. Jadi bener ya. Aku kenal dia tuh awalnya kan sebenarnya gue lupa juga di mana. Terus pas gue lagi survei nyari Paling kosan. di X tuh kalau nggak di lu zaman dulu kan Iya, klub, kayaknya iya ya. kan? Lu kan kalau nggak lapangan basket di klub zaman dulu. Betul, aku suka kali di klub sama kayak kau ya. Enggak, gue mah kerja. Iya. Kalau lu kan diem pakai kaos putih. maaf, mata. kalau kerja habis kerja pulang. Ente habis kerja jam 1, ente pulang jam 5. Itu saya bingung. Iya kan minum dulu Pak. Iya. Bentar. Terus Jadi ya udah sengaja ketemu di sana. Tapi habis itu udah nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol sama sekali. Baru kemarin. Oh gitu. Kemarin. Dan orang tuh emang bener-bener nggak tahu kalau aku kenal Niki. Lama banget zaman dulu. Oke, pertanyaannya eksekusi nggak? Wih, kalau itu jangan kau tanya lah. Tentunya tidak. Asik. Saya takut. Nanti saya kena masalah. Eksekusi tanpa registrasi. Yoi. Tahu lah kalau Astaga. ibu yang satu itu, Iya, iya, kalau iya, kita iya, itu iya. nanti panjang. Bener-bener. ya kan? Nah, tapi juga dia dengan Fane cerita bahwa emang lu pernah main ke kosan dia. Pernah kali aku main ke kosan dia. Aku sampai gemetar nih. Tapi sebenarnya tipe cewek lu tuh kayak apa sih, Den? Yang dulu Tipe cewek gimana? kayaknya yang dulu sama yang sekarang beda deh. Beda banget sih emang. Beda banget. Kalau tipeku yang dulu itu random. Oh, lu random ya? Random banget. Asal apa tuh? Asal aku titip aja. Tit ya kan. Nggak, tapi sebenarnya tipe lo tuh apa? Dan apa yang membuat lo kayak si dia ini dari tadi lo omongin nggak pernah lo expose? Apa karena lo Lo nunjuk kameramen tuh. Enggak, maksudnya itu tuh yang apa selalu nemenin lo ini nggak pernah lo expose? Apakah karena lo takut gagal lagi, nggak jadi lagi? Ya sebenarnya kalau dibilang takut, boleh dibilang takut juga. Ya, trauma ya lo? Trauma boleh dibilang trauma, tapi gue nggak ngelihatnya menjadi bebanin gue. Karena gue lebih ngelihat bahwa gue nggak belajar dari yang kemarin, jangan Ya. sampai akhirnya traumanya kayak ikut campur. Jadi ujung-ujungnya ribut, Iya, rame itu ya. rame. Iya. Jadi gue pikir, wah udahlah nggak usah. Dan kebetulan dianya orangnya juga nggak suka. Oh. Dia nggak suka, kemudian dia diekspos karena dia bukan seorang entertainer dan dia nggak nyari uang di situ. Biasanya juga awalnya nggak suka, lama-lama mulai masuk infotainment, mulai masuk ke vlog-vlog artis, lama-lama bikin single. Iya, lama-lama dia yang artis. Lama-lama dia artis, lu terlupakan. Tapi bener kan? Iya. Yang udah gitu, pacaran sama artisnya mendem, yang pacarnya naik ya. Standar lah kayak Rezeki begitu. orang kan beda-beda kan. Iya, Ben, tapi gitu. kalau dia emang dia profesional, dia pekerja, dia kerja juga di government. Oke. Dia juga kerja di bawah swasta. Iya. Posisinya juga penting dan dia menghindari yang namanya apalagi exposure yang nggak perlu. Oh, justru emang menghindari. Kalau Bukan dia mencari ya. Bukan, dia kalau Iya. diekspos masalah terobosan kerjaannya dia segala macam mau. Oke. Karena itu emang berhubungan dengan kerjaan dia. Tapi kalau untuk urusan gosip lah atau apa, dia nggak mau karena itu bukan Males. bidang dia. Oh, oke. That's good, bagus. Maksudnya kan berarti ujung-ujungnya pacaran sama Denny Sumargo bukan untuk pansos. Enggak sih dia. Dia kalau mau pansos mungkin sekarang dia udah punya follower banyak di Instagram Iya, ya. gitu kan. Terus udah mulai endorse. Iya, dia belum Open endorse. endorsement. Anyway, I wish you all the best. Mudah-mudahan ini menjadi pernikahan pertama dan terakhir. Ya iyalah udah tua, masa masih nikah berkali-kali. Gila lo. Lu jangan ngomongin gue tua, lu ngomongin diri lu sendiri ya. Kan lo 39 kan? Iya. Gue 35. Tapi fisik 30. Masa sih? Oh. Kan I belum cek. Belum pernah coba Oke. pemain basket. Oke, kita melanjutkan obrolan bersama dengan Deddy Sumargo.
Gue sampai lupa tuh obrolan apa. Lo mencari, terakhir di vlog gue gitu, lo mencari, you've been looking, lo baca A, baca B, baca C gitu. Setelah si spiritual experience you and God gitu kan. Terus setelah lo mencari, what did you find? Waduh. Lebih enak kan tadi kan? Mahal ini. Mahal ya? Ilmunya mahal. Dong. Kan masa pertemanan tuh harus semuanya Spesifik deh. uang. Spesifik. Lu kan dulu biasanya hit and run. Iya. Suka sama cewek, lu tidurin, lu cabut. Ya kan sampai ada yang hamil, terus lu Itu enggak, gua enggak itu. Enak ya kan kayak lu. maksudnya sampai ada gosipnya hamil dan segala macam. Tapi kalau sekarang berubah sih, sampai ada salah seorang teman basket lo bilang, si Denny tuh sekarang dikit-dikit preaching. Teman basket lo ngomong gitu. Iya, gua juga bingung. Kenapa? There must be something change inside of you. Apa tuh? Gue bingung jadinya. Gue ajar loh, sok pinter tapi ternyata bahasa Inggrisnya ngaco. Gak pasti kan ada yang berubah dong di dalam seorang Denny Sumargo. Ada kali ya. Aku sekarang udah agak susah menilai diriku sendiri, Mel. Karena pribadiku sekarang gue nggak ngelihat diri gue itu spesial lagi. Before gue selalu. You were thinking that you're that special. Spesial kali. Aku selalu ngerasa aku paling ganteng. Anjir. Terus aku ngerasa Bener aku deh. paling oke. Aku ngerasa aku paling jantan kali. Pantesan lu dulu. Tapi memang aku jantan. Iya, kalau enggak Ya kan denger cerita betina temen ya. Iya. Enggak, pantesan dulu tuh segitu songongnya ya. Karena emang lu ngerasa you're that special ya. segitu songongnya. Kayak lo jalan tuh kayak pasti kayak gue sampai najis banget deh. Masa sih auranya sampai kayak gitu ya? Gue males banget. Dulu teman-teman basket tuh ada suka clubbing bareng gue. Tapi gue paling males say hi sama dia. Soalnya lu tuh songong gitu. Jadi Iya. dan lu ngerasa lu songong dong. Ini ada faktor juga, gue jarang banget mau ngobrol. Nah, lu Gua tuh jarang banyak banget diem. mau Sekarang kan lu ngobrol. malah ngobrol terus, malah bikin YouTube segala macam. Iya, dulu gue kurang mau terbuka. Gue selalu menutup diri. Dan sebenarnya basicnya gue introvert. Iya. Semua juga ngaku introvert sekarang. Oh, kalau itu yang itu palsu kayaknya. Yang ngaku-ngaku yang Lu lain. bukan introvert kali lu pervert kali. Gue suka ini ngutil ya. Nggak, tapi lu kan dulu emang maksudnya segitu sama cewek tuh ya ibaratnya hit and run deh. Tapi kok sekarang justru lu niat mau serius, mau nikah selain usia. What did you find dalam pencarian spiritual lu? Gue ngelihat diri gue dulu itu dari yang gue kejadian apa sih kalau istilah orang mati suri ke apa? Ya, yang lo cerita sebelumnya, lo naik gunung. Iya. Oke. Ketika gue dalam dimensi itu, diri gue tuh kebelah. Gue ngelihat diri gue yang lain, tapi bentuknya sangat menyeramkan. Sampai itu gue udah cerita ya. Iya. Sampai akhirnya gue make a peace dengan diri gue. Oke. Itu belum selesai. Oke. Kemudian ada suara yang menuntun gue Iya. masuk ke dalam satu lagi ruangan yang gue sama sekali nggak tahu itu ruangan apa, tapi nggak ada batasannya juga. Kemudian sebelum gue masuk, gue dikasih lihat dulu nih harta gue. Terus gue lihat, terus ditanya, sudah siap dilepaskan? Ya, gue nggak tahu gue ngomong apa, tapi hati gue yang ngomong Iya, gitu. iya, iya. Jadi ini udah bukan masalah lu mikir nih, Iya. hati lu nih yang ngomong. Iya. Udah ikhlas belum? Hati gue saat itu bilang iya. Temen, iya. Ini iya. Itu iya. Terakhir, ibumu. Oh, oke. itu nangis gue. Gue cuma bilang, Tuhan, kalau memang sudah waktunya aku pergi, Iya. aku titip ibuku. Cause your mom is single parents, right? Iya. Oke. Nggak banyak yang bisa saya kasih. Saya mohon maaf. Saya pergi sekarang. Udah. Lewat masuklah aku ke hadiratnya. Itulah yang namakan hadirat. Oke. Jatuh gue. How do you know that was the presence of God atau hadirat Tuhan? Because he was there. So you saw You him cannot see him. from your eyes, tapi You lu bisa cannot. melihat dengan mata apa Iya, ya? but Spiritual. you can feel him. it. Karena ini udah bukan badan lu nggak ada fisik di dalam situ. Oh wow. I bow down, gue sujud, terus kemudian dia bilang kau itulah bahasa itu Iya. waktunya kau pulang. Terus gue bilang saya nggak mau pulang, saya bilang. Oke. Karena menurut saya apa yang saya lakukan di dunia sudah bukan menjadi hal yang penting lagi. Saya udah nggak ngerasa diri saya penting. No, masih ada yang harus dikerjakan. Saya bilang, enggak, tetap gue nggak mau pulang. Sampai akhirnya gue bikin agreement. Aku bilang, kalau saya harus pulang, tolong kawal saya. Pulang meaning itu adalah Balik ke, mungkin ke dunia kali apa gimana gitu. oke. Tolong kawal saya. Oke. Karena saya jalan sendirian di dunia. No, you are not. Selama ini I was there.
Cuma kamu yang tidak pernah melihatku. Kamu yang tidak pernah mengajakku. Jadi gue bingung. Maksudnya apa? Udah gue balik deh tuh. Balik. Habis itu di langit terdengar bunyi, berjalan lurus pada kebenaranku, maka engkau melihat semuanya. Udah 2 tahun gue hampa. Gue tidak. After that? Gue nggak bisa ngerasain gairah untuk. Misalnya kita ada desire untuk nyari cewek atau berhubungan intim atau minum minuman keras atau whatsoever is that. Iya, lo kan maksudnya you used to be party boy. Nggak ada desire. Lo kan kayak nafsuan banget sama cewek gitu. Oh, kan? libido aku tinggi lah. Karena lo suka olahraga dan segala macam. Jadi nggak sama sekali nggak desire. I lose desire 2 years. Wow. Lu rasain, lu bayangin rasanya lu kehilangan desire selama 2 tahun. Lu nggak tahu bagaimana caranya untuk nge-push diri lu. Gue sampai nonton bokep cuy, nggak ada desire. Gue sampai berpikir kayaknya gue gay. Jadi gue bingung di situ. Kenapa? Apa yang terjadi selama 2 tahun itu? There's something I don't know what. Let's call angel, spirit, whatever is that. Gue nggak tahu. Gue dituntut setiap malam. Kalau bisa tahu bahwa you are guided by this apalah angel atau Holy Spirit atau whatever you wanna call it. Apa ya? Apa sense yang lo rasakan saat itu? Gini loh, selama ini lo biasanya ngobrol sama diri lo sendiri dan lo tahu itu suara lo kan? Iya. Ketika lo bicara ada feedback kan? Lu jauh banget sih rumah Denny. Iya. Gila panas banget rumahnya. Itu kan I know it was my voice. Iya. Ini bukan your voice karena dia nggak pernah speak your language. Jadi? Dia gini loh, kayak misalnya lu tahu nih, misalnya gua mau ke sini, dijawab lewat mana ya? Kalau ini gua mau ke sini, lewat sini. Itu language mo atau bukan? Iya. So, very firm answer gitu. Iya. Bingung kan? Iya. Itu kamu atau bukan? Iya, nggak mungkin dong. Nah, udah habis itu karena itu gue baca Bible, Quran. Gue baca, gue pengen tahu sebenarnya apa yang gue lewatkan. Banyak. Almost everything. Like Dan what? ketika banyak. Ketika gue buka Bible, I understand what is that. I can read it. Both side. Artinya gue bisa baca yang tersurat dan tersirat. Iya. Tapi bukan berarti gue mengetahui segalanya. Karena ternyata di dalam itu semua ada lagi pengetahuan di atas pengetahuan. Yep. Jadi gue bertanya sama diri gue sendiri, mohon maaf ini nggak bisa jadi duit, jadi buat apaan? Lo mulai bertanya itu? Nggak dikasih jawabannya. Because one day, a lot of people will listen from your mouth. You will speak to a lot of people. Jadi lo nggak tahu nih kalau lo akan diajak orang. Lo pikir gue tahu masuk ke podcastnya Derek Publisher? You become platform to speak many things, touch people's faith and heart. Lo nggak tahu at that time. Nggak tahu. Yang gue tahu adalah you will speak to many people. Speak many people apa? Dan lu sendiri lu bilang lu introvert. Iya. You don't lu nggak seneng ngobrol dan segala Mana macam. pernah gue ngomong kayak begini sebelumnya? Nah makanya itu dia gue bilang kemarin teman basket lo aja bilang si Denny tuh berubah banget sekarang dikit-dikit preaching. Iya, gue juga nggak sadar gue preaching. Makanya ketika ditanya, Den, you just preach us. Apaan tuh preach? You didn't even realize that. Mohon maaf, saya tidak mengerti. Saya tidak belajar apa-apa tentang ilmu preaching yang saya tahu by experience like that. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Tapi kan gini Dan, analoginya adalah saat kita lagi in love with someone, kita kan pasti bawaannya pengen ngomongin terus. Iya. Iya kan? Iya. So when you're in love with God or whatever you wanna call him gitu, lu pasti jadi naturally pasti lu pengen ngomongin terus kan? Dan lu sampai nggak sadar kadang-kadang. Nggak sadar. Orang-orang bilang, si Denny kok berubah banget sekarang. Itu teman basket lo yang kenal lu dari tahun jebot bilang, dia sekarang beda banget. Sekarang dikit preaching kalau ketemu orang. Nggak bagus ya? Well, for me sih nggak bisa dibilang nggak bagus. Menurut gue Dan, mendingan makin tua ya makin berisi. Makanya aku suka konten-konten yang jorok. Itu juga sebenarnya pengen. Karena aku nggak mau jadi orang suci. Iya preaching. Enggak dong. Sebenarnya when you preach doesn't mean that you're seorang yang suci, you're holy. Enggak dong. Iya. Tapi it means that you want to be a better person. Enggak juga. Oh, you don't want to be a better person? Enggak. Tapi apa? Kalau tanya gue bukan mau jadi orang better person dalam kronologi pikiran orang. Banyak orang yang berpikir gini, gue pengen jadi better person, gue udah nggak di titik Tapi itu. gue lihatnya kayak lo sekarang justru. Iya, itu automatically akan terjadi. Tapi di pikiran gue adalah, I want to give what I have to them. Okay. What God gave to me, I want to give to you. Give to you. That's Jadi nice. udah bukan masalah gue pengen jadi better person. Buat gue mau jadi better person itu sesuatu hal yang
udah nggak usah lu pikirin. Oke. Kayak ibaratnya gini, gue belajar naik motor setiap hari, kemudian gue berhenti naik motor, kemudian apakah gue masih bisa naik motor? Ngapain lu pikirin? Udah pasti bisa. Itu by proses lo pasti akan bisa dengan pasti akan sendirinya. bisa gitu. Jadi Iya. lu nggak usah mikirin kalau hari ini gue bekerja terus kemudian gue akan dapat makan. Itu ngapain kau pikirin? Udah pasti. Udah pasti. Jadi Yes. gue nggak mikir ke sana sama sekali. Yang So you just want to keep bless people dengan apapun yang lo tahu, dengan apa yang lo rasain. I'm not trying to bless people. I Apa? just give my life to you. Tapi If actually, can bless you, actually it becomes blessing without you even notice that. iya. Jujur, ini from deep down. I know my it heart. wasn't your purpose. Gua nggak pernah mencoba untuk bless people. Dulu I try to bless people. Oh wow. Justru dulu Gue dulu pengen. coba untuk nasihatin orang, gue coba untuk ngasih tahu Iya, orang. iya. You know what? Itu nggak ada gunanya lagi buat hidup gue. Dulu nasihatin apa misalnya? Iya kayak gue pengen ngasih tau lu itu hidup tuh harus kayak gini. Gue pengen dulu gitu? pengen ngasih tahu kalau gue pinter, gue tahu. Dan memang I am, gue pinter, gue tahu gitu. Tapi ternyata akhirnya key-nya bukan di sana. The key-nya ada dalam hati lu. Ya, Karena gue berusaha untuk ngasih tahu kepada kalian, nggak penting lu pinter, kemudian lu pengen ngasih tahu orang pinter. Karena one day lu akan kemakan sendiri dengan kepinteran lu. Karena level-levelnya kayak gue bilang, level Ya. 1 lu pengen Ya. ngasih tahu orang lu pinter. Ya, betul. Level 2 lu ngerasa diri lu itu kok bukan siapa-siapa. Level 3 lu berasa lu Iya. nggak ada. Oke. Kayaknya gue ada di sana, gue nggak ngerasa ada. Jadi ada dan tiada. Jadi kalau ibaratnya kayak, Dan omongan lu bagus banget nih kemarin gini-gini. Gue itu asli kalau lu tanya gue nggak ngerti maksud lu apa. Oh lu lagi Tapi dia lu lagi ngerasa muji nggak? gue nih, dia lagi muji gue Tapi nih. lu ngerasa dong, misalnya dengan konten yang kemarin gue nonton lo sama Dedi juga gitu. Iya. Kan. Itu kan lu banyak yang Lu lihat gue ngomong, gue mikir nggak tuh? eh, Kayak orang lagi mikir mesti ngomong apa nggak? kayaknya sih enggak ya, karena Ngomong memang aja. it was just flowing like that, Iya. ya dong gitu. Berarti makanya balik lagi menurut gue emang it coming from your heart, even you didn't realize it, you can call it whatever that is, konten, material, lu cuma pengen sharing sama orang, tapi it become a blessing for some people. Iya. For some people. Gue kenapa ngubungin lu? Lu pikir itu mau gue? Coba pikir pakai logikamu. Gue pikir emang lu pengen nelfon-nelfon gue. Enggak gitu guys. Tyson please. I'm not into it. Into it. Jadi apa? Sekarang gue tanya sama lo. Iya. Kan lu bilang sendiri kalau Iya. sama public figure dia nggak mau. Sama gue juga manusia. Iya, of course. Capek. Iya. Something telling me call you. So I follow it. Wow. And he said, dia lagi gini-gini. Gue udah tahu, makanya sebelum lu cerita gue udah tahu. Oh ya? Waktu lo DM gue tuh lo udah tahu? Tahu. Kalau gimana mungkin gue nggak tahu, gue nggak mancing. Kalau gue nggak tahu, pasti gue tahu. Ya kan laki masuk ke mancing. Enggak, bukan untuk tujuan ke sana, bukan untuk tujuan ke sana. Mohon maaf ini. Bercanda. Ya kan ini kan ada beberapa tujuan ya Ya kan penggunaannya. bercanda, dan lu mah serius banget. Tetap aku emosional. Masih masih saya zaman dulu. Jadi emang at that time lu tahu bahwa I was struggling dengan si konten itu. Something telling Something me. telling you. Makanya gue ngecek ke Iya, lu. iya, Kalau iya, nggak iya. gue nggak ngecek. Gue tuh nggak pernah nonton diri gue di YouTube orang karena Gue juga nggak pernah. Iya. Gue juga nggak pernah. Jadi seriously. ya gue follow Iya. aja. Iya. Suddenly lu akhirnya cerita dan gini. Oh iya bener juga ya. Yang gue dengar gitu kan, Iya, maksudnya. iya. Oh iya bener. Ya udah, gue bilang bikin lagi aja. Gue bilang nggak apa-apa. Oh yakin lu gini. Iya, iya. Gila. Iya nggak Ya, apa-apa. karena- Gue bilang kenapa kau? Gue bilang kan bikin Karena aja. kan gak gitu. enak ya dong. Maksudnya kan, ya gue sih temenan sama lo lama, tapi kan nggak tahu nih karakternya manusia ini kan seperti apa Iya. gitu ya kan. Apakah tadi gila lo, gue udah kasih waktu gue ke rumah manajer gue segala macam, taunya Bisa, kuliah. itu bisa. Bisa Feedback aja kayak gitu dong bisa. gitu. Bisa. Tapi ternyata, wow, gue sih honestly I was very shocked. Lo bilang sama gue there was something telling you to Iya. actually reach out to me gitu. Iya, kayaknya ada something gitu. Sama aku juga pengen kali terkenal kan, jadi terkenal juga. Oke, Apalah. at that time, so Iya. oke, setelah apapun yang spiritual experience sudah lo lewatin, so how do you feel right now? I feel Kayaknya lo lebih tenang deh menurut gua. Apa karena nambah ini gue usia? ngobrol sama lu, I don't feel anything. Maksudnya bukan gue mati rasa ya, maksud kayak zero aja. Zero? Zero. What do you mean by zero? Zero. Oke, Gue nggak nolak, gue nggak juga gimana, gue baik-baik. Jadi kayak gimana ya, gue susah jelasin. Jadi lu tau nggak, gue sembari ngobrol sama lu, gue sembari ngobrol ke atas. Aneh kan? Wah, nih sih lo, Den. Iya, gue aneh. Gue awalnya, wow, lama-lama gue takut loh. Gue juga takut sama diri gue sendiri kadang-kadang. Oh ya? Iya. Ini kan What do you mean? Maksudnya gini,
Lo ngobrol sama gue. Iya. Kalau lo ngobrol sama orang, Lu nanya. Iya, lo harus dengerin kan. Pertanyaan lu masuk sini, Yes. masuk ke hati gue, Yes. gue kirim. Gue tunggu jawabannya, masuk. Oh gitu ya? Bisa, Oke. aneh kan? Oke, taruhlah sekarang kan obrolannya. Mau ngeri gak lu? Taruhlah sekarang obrolannya kan it's about spiritual journey. Kalau kemarin ngobrol sama Nikita, nggak mungkin lo kirim juga. Lo kirim juga? Gue kirim. Oh, that's why kemarin gue lihat ada beberapa second yang lo sebelum menjawab lo tuh kayak masih berpikir gitu. Karena bisa jadi buruk buat gue kalau gue salah jawab. Exactly right. That's why sometimes you need like few seconds ya untuk ya Nangkep. nangkep. Ini arahnya kemana? Oh, ini arahnya ke sini. Dulu kan you used to be don't care about those kind of stuff. Yes. Makanya Iya gue kan? juga bingung. Jadi kayak gue kadang-kadang sekalian set, misalnya gue ketemu orang nih, gue lihat dia ngomong zeng, dia masuk sini zeng. Gue langsung tahu dia siapa. Aneh itu gue nggak ngerti juga. Kalau dicemak-cemak cewek, kalau dulu kan suka nyemak-nyemak balik. Kemana kayaknya diem tuh, banyak diem dicemak-cemak cewek. Oh nggak kesana, frekuensi gue udah beda. Oh, kalau dulu cemak balik. Oh bukan cemak lagi. Ulek-ulek dia. Jadi Oh sambal kali ya. Iya, biar Kalau- pedas. Kalau sekarang tuh Enggak, lu tahu di sosial media gue inilah apa nggak munafik lah ya. Banyak lo ada yang kirim foto, Oh, gitu? mau video seks. Yang bener lo, FS ya namanya, video seks ya. Iya kan? Terus ada yang kirim foto badannya telanjang. oh so you still receiving so many Iya, normal. direct message which is normal. Ada yang Iya dong. curhat. Iya. Itu biasa. Biasa. Awalnya mesti curhat dulu. Tapi aku tahu Baru arah- heart to heart. Iya. ujung-ujungnya. Nah, entah kenapa gue jadi lebih aware and sensitive aja ketika gue mengalami hal-hal seperti itu, beda kayak dulu. Kalau dulu lebih kayak satu kacamata kuda aja gitu. Kalau sekarang tuh enggak. Kacamata kuda meaning apa tuh? Kayak artinya, oh ini peluang gitu. Jadi misalnya DM nih, tetek ngobrol, udah mulai kata-katanya udah mulai agak panjang, banyak emoticon. Iya. Wah, peluang nih. Gitu ya? Yoi. Kalau sekarang, Kalau sekarang nggak kesana tension. tapi tahu kan kalau maksudnya it could be opportunity for you. Lu tahu Iya, dong, tahu. bisa jadi peluang nih gitu. Iya, nggak kesana kan, intention lu nggak kesana. Sama aja kayak lu nyari, dulunya lu mencari angka 1 di satu ruangan. Lu fokusnya ke sana kan. Semua yang connect dengan angka 1 Karena punya itu pacar kali sekarang. bukan faktor itu juga. Dari sebelum gue punya pacar, gue sering cerita sama dia tahu. Dulu bukannya suka selingkuh. Oh, mohon maaf. Itu pria yang lain yang ketemu dalam hidupmu. Nama? Langsung deh gue ngeluarin. Nama? Jangan ternonton Iya, orang. biar Dulu viral bukan- dikit lah. Dulu bukannya suka selingkuh. Gue gak pernah selingkuh. Gue selalu dijudge gue tukang selingkuh. Kalau gue emang pacarnya, maksudnya pacar atau temen cewek deket atau TTM banyak, itu wajar gitu loh. Oke. Gue laki-laki. Karena lo you were single at that time. Iya, Ya. tapi bukan gue benarkan perbuatan gue. Oh, Gue tidak paham. membenarkan perbuatan itu, tapi itu Oke. wajar gitu loh. Makanya gue selalu bilang laki-laki nakal itu standar, laki-laki brengsek itu biasa. Tapi laki-laki yang mau berubah itulah sebaik-baiknya lelaki. Ulangin. Laki-laki nakal Standar. itu standar. Laki-laki Laki-laki brengsek biasa, banyak. Oh, tapi laki-laki nakal Yang mau brengsek, berubah. mau berubah, Itulah sebaik-baiknya lelaki. silakan lambe-lambe potong. Yoi. Bagus deh, ya Karena kan? di situ orang itu Iya. sudah banyak belajar, dia melihat segala sesuatu. Malah laki-laki yang kagak pernah nakal, kagak pernah ini. Iya. Dia sudah pegang ini, prestasi naik, lagi kau temenin masa susah-susahnya. Begitu. Dia belok. Bertaruh berapa ya sama gua? Yang bener loh. Ikit. Gitu. Lagi susah-susahnya lu bareng sama dia. Setianya minta ampun. Begitu Belum pernah udah, nakal. Begitu udah kena naik. Set, iya. Uang banyak, cewek datang. Belok. Mana guys. karir kita lagi turun lagi. Yoi. Dia langsung belajar nakal Astaga, dulu. no conduit. Yoi, tapi tidak semua ya. Tidak semua. Tapi kalau menurut gua kalau laki-laki itu punya prinsip, dia tahu betul siapa dia, what his function in this world. Menurut Iya. gua sih mau. Ini gue pernah salah seorang teman dekat juga, Denny, bukan Denny Sumargo. Ini yang cagur ya? Denny Cagur, benar. Denny Cagur bilang nih, laki kaya nakal itu biasa. Iya. Laki kaya sukses tapi setia itu baru luar biasa. Itu keren. Makanya berkahnya juga banyak. Your challenge right now saat lo udah ngerasa bahwa lo pengen ibaratnya ya lo kan nggak pengen dibilang become a better person or whatever that is. Yang penting di mata gue sekarang lo tuh berbeda dengan lo 7 years ago ya. Tapi challenge setiap orang kan beda-beda. Iya. Pikulan ya kalau gue di Kristen sebutan pikulan salibnya beda-beda. Iya. Ada yang sorry dan seks. Iya. Ada yang harta, Iya. ada yang iri aja bawaan Iya. sama orang. Nggak bisa ngelihat orang lain sukses. Iya. Kalau orang lain jatuh kita baru happy. Betul. Lo apa? What's your challenge?
Sariplo itu apa? Kasihan. What do you mean by kasihan? Ketika lu kasihan sama orang, lu kadang-kadang menceburkan diri lu tanpa memikirkan perasaan lu sendiri. Banyak orang yang nggak tahu gimana cara melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya, terutama ketika mereka mendapat trauma di dalam hati yang begitu banyak. I was there. This is the key. Say thank you. Say thank you for everything happen in your life.